Hi, and welcome back to my channel. Ini dia first impression review gue untuk Ortus 8 Hyperglide. So, gue sempat agak kesel sih sama Ortus 8, gara-gara beberapa hari setelah gue beli sepatu ini, ternyata gue dengar kabar kalau akan ada Ortus 8 Hyperfuse, yang membuat gue hyper confused. No? Gak lucu? Oke, never mind. But anyways, yang penting pastinya kalian bisa expect review untuk Hyperfuse juga di channel ini, so that's a good thing. But anyways, kita mulai dulu dari Hyperglide, dan seperti biasa sebelum kita masuk ke review kali ini, gue harus buat disclosure dulu. So, Ortus 8 Hyperglide ini adalah sepatu yang gue beli dengan duit gue sendiri. So, seluruh review ini adalah opini pribadi gue dan pengalaman pribadi gue lari dengan sepatu ini. So, ini adalah sepatu lari pertama dari Ortus 8. Kenapa tanda kutip? Karena sebetulnya Ortus 8 punya banyak sepatu lari di katalog mereka. Tapi mungkin ini adalah sepatu lari pertama mereka yang mungkin lebih proper atau lebih serius sebagai sepatu lari yang lebih cocok untuk running enthusiast seperti kita. Walaupun desainnya terlihat sedikit bulky dan agak besar, tapi itu nggak penting. Yang penting rasanya gimana di kaki gue dan di saat lari, dan juga performance sepatunya. Dan supaya selalu fair di review-review sepatu gue berusaha untuk nggak lihat desain dan logo atau brand dari sepatunya, dan juga teknologinya. Karena menurut gue, walaupun gue appreciate inovasi-inovasi dari brand-brand sepatu lari untuk membuat teknologi tercanggih atau terbaru di sepatu lari mereka, tapi kalau rasanya nggak membantu lari gue dan rasanya nggak nyaman, dan buat gue, what's the point? So, sekarang kita lihat spesifikasi dari sepatunya. So, untuk beratnya, dia masuk di 300 gram untuk ukuran 43. Which is okay, menurut gue cocok untuk daily trainer, walaupun mulai mendekati batas atas di kategorinya. Tapi kerennya di sepatu ini, di saat gue lari sama sekali nggak terasa berat. Apalagi kalau gue lihat bentuk sepatunya itu terlihat cukup besar dan bulky ya. Apalagi dengan footprintnya yang cukup lebar di bagian forefoot dan di bagian rear foot. Tapi kerennya dengan footprint yang lebar seperti ini, dia membuat sensasi di dalam ruang kakinya itu terasa sangat luas dan sangat nyaman. Dan juga membuat sepatunya cukup stabil. Tapi sayangnya gue nggak ngecek dulu di websitenya Ortus 8 sebelum gue beli sepatu ini untuk sizing chartnya mereka. Soalnya kaki gue panjangnya 26,5 cm dan lebarnya 11 cm. Dan di ukuran 43 ini masih tersisa banyak banget ruang di bagian forefootnya. Not a big deal, bukan masalah yang besar, gue masih bisa lari dengan sepatu ini dan rasanya cukup nyaman. Tapi menurut gue bisa turun ke size 42. So tips untuk kalian, always check sizing chart dari brandnya. Untuk stack height sepatunya, gue nggak nemu datanya. Dan gue udah coba hubungin Ortus 8 melalui email dan sosmed, tapi no response. Jadi gue coba ukur sendiri ya, dengan ilmu ala kira-kira gue. Jadi ini bukan angka official ya. Tapi kalau gue ukur untuk stack height-nya di bagian rear foot ini tingginya 34 mm. Dan di bagian forefoot dia tingginya 26 mm. Jadi dropnya 8 mm. Which is menurut gue cocok dan pas untuk sepatu ini. Dan terasa cukup nyaman. Jadi untuk stack height-nya menurut gue dia masuk di mid-range ya untuk sepatu lari. Jadi dia nggak super tinggi, tapi yang pasti dia nggak rendah. Walaupun kalau kita lihat sepatunya ini terlihat seperti max cushion shoe ya, dengan midsole-nya yang sangat banyak dan terlihat sangat empuk. Tapi feel yang gue rasain dari midsole ini itu bukan super empuk, tapi lebih responsif dengan rebound yang cepat dan sangat snappy. Dan ini sesuai banget dengan deskripsinya Ortus 8 untuk sepatu ini. Jadi kalau kita baca kutipan dari Ortus Magazine, di sini dia tulis, Hyperglide ini merupakan sepatu pro run yang diperuntukkan untuk pelari 5K sampai 10K. Memiliki midsole yang responsif membuat Hyperglide ini juga cocok digunakan untuk training run seperti threshold run, interval run, fartleks, dan hill sprint. So, well done Ortus 8. Ini tepat sekali dengan apa yang gue rasain lari dengan sepatu ini. Jadi dia menggunakan midsole mereka yang mereka sebut Cumulus Foam, which is basically EVA foam yang dibuat dengan tingkat kekerasan yang beda-beda dari sepatu ke sepatu.
Jadi untuk Hyperglide ini dia dibuat dengan tingkat kekerasan 40 Shore C. Gue nggak tahu itu artinya apa, tapi feel yang gue dapetin dari midsole ini tuh sangat responsif dan reboundnya cukup cepat, sangat nyaman untuk dipakai speed workouts. Jadi dia nggak terasa lembek dan responsnya cukup snappy. Lalu untuk outsole-nya di Hyperglide ini gue suka banget. Dia simple, dia masih banyak bagian yang exposed midsole yang warna putih ini, dan hanya menggunakan rubber outsole di titik-titik yang biasanya sering kemakan atau bergesek dengan aspal. Jadi kalau untuk foot strike gue, biasanya yang sering kemakan tuh bagian rear foot bagian luar sini, dan bagian forefoot di bagian tengah sini. Jadi dengan mereka membiarkan banyak exposed midsole yang warna putih ini, dia juga sangat membantu untuk menurunkan berat dari sepatunya. Lalu kalau kita naik ke bagian upper dari sepatunya, Ortus 8 menggunakan standard engineered mesh yang cukup halus kalau kita pegang, baik dari bagian luar dan dari bagian dalam. Dan dia banyak lubang-lubang untuk sirkulasi udara sekeliling uppernya. Tapi karena meshnya ini dia ada dua lapis, jadi ada lapisan dalam dan lapisan luar. Dan yang dalam nih dia nggak ada lubang-lubang. Jadi kalau dari segi sirkulasi udara menurut gue dia oke-oke aja, tapi bukan yang terbaik. Tapi untuk bagian upper di Hyperglide ini menurut gue ada 3 masalah. Yang pertama, not a big deal, bukan masalah yang besar, tapi bagian overlay yang warna putih ini yang seperti mudguard di bagian depan, walaupun di fungsinya di sepatu ini menurut gue dia lebih untuk menjaga struktur dari uppernya agar tidak collapse. Menurut gue dia sedikit mengganggu pemandangan dari sepatunya. Dan terlihat sangat old school desainnya. Jadi kalau misalnya mereka membuat overlaynya sedikit lebih tipis ataupun mereka taruh di antara dua lapisan engineer meshnya, ini akan terlihat lebih bagus di sepatunya. Tapi masalah yang paling besar di sepatu ini tuh lidah dari sepatunya. Gue nggak tahu kenapa Ortus 8 membuat lidah di Hyperglide ini sangat pendek, terlalu pendek. Bahkan dia tingginya nggak nyampe lubang terakhir dari tali sepatunya. Jadi walaupun gue sebenarnya suka dengan lidahnya karena dia semi gusseted, jadi dalamnya ada bahan yang menyambung antara lidahnya ke uppernya dan sangat membantu agar lidahnya tidak bergeser-geser di saat gue lari. Tapi karena material atau bahan dari lidahnya ini sedikit keras dan kaku seperti lidah sepatu bola, ini sangat menekan ke bagian atas kaki gue di saat gue lari. Especially kalau gue lagi lari untuk speed workout, di mana gerakannya sangat eksplosif. Ini sangat menekan ke kaki gue dan sangat nggak nyaman. Walaupun dia nggak menimbulkan lecet di kaki gue karena untungnya kaos kaki gue cukup tebal dan tingginya lebih tinggi dari sepatunya, tapi ini sangat nggak nyaman. Dan masalahnya juga karena lubang dari tali sepatunya jadinya lebih tinggi daripada lidahnya. Di saat kita ikat tali sepatunya di lubang yang terakhir itu jadi bisa kita narik tali sepatunya tuh ngikatnya ke kaki kita bukan di atas lidahnya. Dan jadi itu nambah lagi rasanya sangat nggak nyaman di kaki kita. Dan satu lagi masalah dengan atau masalah ketiga dengan uppernya ini, tali sepatunya sangat panjang, terlalu panjang. Lebihnya tuh hampir separuh tangan gue. Dan masalahnya di sepatu ini nggak ada lubang untuk runner's knot. Jadi kalau gue mau buat tali sepatunya lebih pendek dengan menggunakan runner's knot, nggak bisa soalnya nggak ada lubangnya juga. Jadi kalau gue ikat dengan double knot pun lebihnya masih sangat panjang. So, bagaimana performance sepatunya di saat pakai lari? Well, seperti gue bilang tadi, dia tepat banget sesuai deskripsi sepatunya. Dia sangat nyaman untuk dipakai lari speed workout, seperti interval runs, fartlek sessions, ataupun tempo runs di jarak pendek sampai up to 10K. Ini sangat nyaman. Gue bawa dia lari untuk interval runs gue, dan gue cukup kaget dengan sepatunya, soalnya gue nggak nyangka ngeliat sepatunya yang besar begini. Dia dengan sangat gampang mencapai target pace gue di tiap interval session gue. Lalu untuk half marathon, gue nggak tahu, kalau gue nggak yakin gue bakal enjoy lari 21 km dengan sepatu ini. Bukan nggak bisa, tapi mungkin nggak enjoy. Mostly mungkin karena masalah dengan lidahnya itu, ya seperti gue bilang tadi. Tapi sepatu ini seharusnya capable untuk lari half marathon. Untuk recovery dan easy days, gue bawa dia untuk recovery dan oke, tapi nggak fantastic. Biasanya untuk recovery days atau easy runs gue pengennya tuh midsole yang sedikit lebih empuk dan menjaga kaki gue, menjaga dari hentakan foot strike gue. Jadi pengennya tuh seperti memeluk kaki gue. So ya, sepatu ini menurut gue lebih cocok untuk speed workouts. So that's it untuk first impression review gue untuk Ortus 8 Hyperglide.
Dan thanks juga udah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komen di comment section di bawah. Gue pengen tahu juga pendapat kalian tentang sepatu ini yang sangat ditunggu-tunggu banyak orang juga. Dan oh ya, untuk topik minggu ini kita discuss tentang scoring system. So, gue lagi mikir mau bikin scoring system untuk sepatu-sepatu lari yang gue review di channel ini. Tapi gue masih agak bimbang soalnya menurut gue scoring system itu sangat personal dengan pengalaman gue lari dengan sepatunya. Dan juga pengalaman lari gue. Jadi menurut gue gue takutnya kalau gue bikin scoring system itu nggak fair soalnya pengalaman lari gue juga sangat berbeda dari pelari ke pelari. Dan juga pengalaman gue lari dengan sepatunya. So, let me know what you guys think. Kalau misalnya kalian setuju gue bikin scoring system, nanti gue coba bikin scoring system di review-review berikutnya. Atau mungkin kalian ada saran, silahkan tulis di comment section di bawah. Dan ya, jangan lupa juga untuk share video ini dengan running buddies kalian. Siapa tahu ada teman kalian yang lagi mencari sepatu lari dari brand lokal. Dan oh ya, lastly, jangan lupa untuk subscribe juga ke channel ini kalau belum. Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapat notifikasi di saat gue upload video terbaru. Dan in the meantime, let's all stay strong, stay healthy, and keep moving. I'll see you next time.